Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat untuk mencari ilmu pengetahuan. Pada pertemuan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai perbedaan dari peserta didik. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan kita semua dapat menjelaskan karakteristik peserta didik dan perbedaan individual peserta didik. Diharapkan nantinya ketika kita di sekolahan mengajar, kita mampu memahami berbagai macam karakteristik dari peserta didik. Pokok bahasan pada pertemuan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai perbedaan-perbedaan fisik dari peserta didik, perbedaan intelijensi dari peserta didik, perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir dari peserta didik, perbedaan kepribadian peserta didik, dan perbedaan temperamen dari peserta didik. Yang pertama, perbedaan-perbedaan fisik. Kita mengetahui bersama-sama, tidak ada manusia yang sama bentuk fisiknya secara keseluruhan. Meskipun dia kembar, tapi ada perbedaan-perbedaan yang dapat diketahui dari kembarnya. Sehingga begitupun dengan peserta didik. Mereka berbeda-beda dalam tinggi badan, berat badan, bentuk muka, warna kulit, dan lain sebagainya. Sehingga seorang guru harus mampu memahami perbedaan-perbedaan fisik. Jangan sampai perbedaan fisik itu dijadikan sebuah bahan untuk melakukan bulian, menjadi sebuah bahan untuk melakukan penghinaan. Nah, perbedaan-perbedaan fisik ini harus mampu dikelola, dimanajemen secara baik oleh guru. Jangan sampai perbedaan-perbedaan fisik ini mengganggu kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Guru harus melihat mana yang lebih berbeda di antara yang lainnya. Lalu guru harus memberikan pengertian kepada semua peserta didik untuk saling menghormati perbedaan-perbedaan fisik itu. Selanjutnya, perbedaan intelijensi. Setiap manusia dilahirkan dengan kemampuan kecerdasan yang berbeda-beda. Perbedaan kecerdasan dalam peserta didik ini dapat berupa dari mulai pembendaharaan kata, mulai dari ketelitian, ketahanan kerja, dan kekuatan tentang persepsi. Jadi peserta didik memiliki tingkat kecerdasan masing-masing. Guru harus mampu mengetahui perbedaan dari intelijensi itu. Jadi tidak semua pintar, tidak semua mudah memahami. Menguasai materi itu berbeda-beda setiap peserta didiknya. Sehingga guru tidak boleh melakukan tekanan-tekanan semua peserta didik harus pintar. Tidak. Tapi guru harus mampu mengetahui perbedaan dari intelijensi yang dimiliki oleh peserta didik. Ada yang cepat memahami suatu materi yang diajarkan. Ada yang butuh proses. Ada yang lambat. Guru harus mampu mengetahui perbedaan intelijensi. Ketika ada peserta didik yang kurang cepat dalam memahami materi, perlu melakukan pendampingan. Perbedaan peserta didik selanjutnya adalah perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir. Gaya belajar itu cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungannya dan memproses informasi tersebut, atau cara yang cenderung dipilih oleh seseorang peserta didik untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Gaya belajar setiap orang dipengaruhi oleh faktor alamiah atau pembawaan dan faktor lingkungan. Ada peserta didik yang gaya belajarnya itu harus fokus, harus perhatikan. Sementara ada yang gaya belajarnya dengan memejamkan mata, mengingat-ingat. Ada peserta didik yang gaya belajarnya cukup memahami, lalu dapat mengembangkan pemahamannya. Macam-macam gaya belajar dari peserta didik. Guru harus mampu mengetahui karakteristik gaya belajar yang berbeda-beda dari peserta didik ini.
lalu menerapkan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan gaya belajar dari peserta didik. Selanjutnya gaya berpikir. Perbedaan gaya berpikir, ya, bagian yang selalu dikenal oleh para guru adalah gaya berpikir. Gaya berpikir konvergen dan gaya berpikir divergen. Berpikir konvergen adalah cara berpikir ke arah yang speed atau ke arah mengecil, dari global ke arah detail. Sedangkan gaya berpikir divergen adalah berpikir dari yang kecil ke arah yang luas atau dari yang detail ke arah yang global. Ini juga harus dipahami perbedaan dari gaya berpikir dari masing-masing peserta didik oleh gurunya. Sehingga ketika guru mampu mengetahui perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir dari masing-masing peserta didik, maka guru akan mampu menggunakan strategi pembelajaran yang tepat sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Perbedaan peserta didik selanjutnya adalah perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah cara seseorang yang bersifat khas dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Alport tahun 1937 mengartikan kepribadian sebagai personality is the dynamic organism within the individual of the psychosocial system that determine his unique adjustment to his environment. Yang artinya kepribadian adalah organisasi yang dinamis dalam diri individu yang berasal dari sistem psikofisikis yang menentukan keunikan seseorang beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kepribadian dari peserta didik itu bermacam-macam, beraneka ragam, berbeda-beda. Ada yang memiliki kepribadian yang menyenangkan, ada yang memiliki kepribadian yang humoris, ada yang memiliki kepribadian yang serius, ada yang mudah tersinggungan, dan lain sebagainya. Sehingga guru harus mampu mengetahui dari perbedaan kepribadian peserta didik ini. Oke, selanjutnya ada perbedaan temperamen. Gaya perilaku seseorang dan caranya yang khas dalam menanggapi atau merespon sesuatu. Ada yang mudah marah, namun ada yang sabar, ada yang tenang. Kita harus mampu mengetahui perbedaan dari perbedaan temperamen peserta didik. Nanti ketika saudara jadi guru di kelas, akan menghadapi 20 sampai 30 peserta didik yang memiliki perbedaan temperamen. Ketika saudara melakukan kesalahan, mungkin ada yang langsung menegurnya atau langsung marah, tapi ada yang sabar, ada yang pengertian. Nah, kalau saudara nanti mengajar di jurusan otomotif yang mayoritas laki-laki, tentu perbedaan temperamennya berbeda dengan jurusan di SMK yang mayoritas perempuan, akuntansi atau di bisnis manajemen. Oke, terima kasih. Dari pembelajaran hari ini kita bisa simpulkan bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan-perbedaan dan guru harus mampu mengetahui perbedaan-perbedaan itu. Sehingga guru mampu mengajar atau mampu menjalankan tugasnya di dalam kelas dengan baik. Karena telah memahami perbedaan-perbedaan dari individu peserta didik. Sehingga nantinya mampu memilih strategi pembelajaran yang tepat, model pembelajaran yang tepat, mengarahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di channel YouTube Yunus Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.